Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai setiap kejadian menggolongkan kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Karena ternyata musuh yang terbesar yang harus selalu kita waspadai adalah diri kita sendiri. Kita tidak celaka kecuali oleh diri kita sendiri syariatnya. Seperti sebuah mobil yang cc-nya besar tapi supirnya tidak terampil, maka tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tentram. Mungkin menubruk orang lain atau bisa ditubruk orang lain. Jadi fardu ain ini ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh mengendalikan diri kita ini fardu ain. Jihadun nafs ini adalah betul-betul prioritas. Kita lebih sering sibuk dengan musuh-musuh lahir kita tanpa punya kesibukan dengan mengendalikan diri sendiri. Padahal musuh lahir kita hanya bonus dari Allah, trigger, alat supaya kita dapat kesempatan berjihad. Kalau tidak ada lawannya kurang menarik. Pada waktu Salman Rushdie menghujat Nabi Muhammad, tiba-tiba dunia Islam bergolak. Yang jarang membela jadi ikut membela. Ketika Arswendo Atmawiloto menghujat atau menghina Nabi, begitu banyak orang yang bersemangat membela, padahal sebelumnya tidak. Memang karunia Allah sejenis Arswendo masa lalu, sejenis Salman Rushdie, itu adalah bagian karunia Allah, alat yang bisa membuat kita tergugah. Harusnya kita jadi merenung, pasti ada hikmah di balik semua ini. Kebencian yang membara kadang-kadang justru membuat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Akhirnya kita jadi rugi gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Artinya musuh-musuh lahir dalam tanda kutip itu tidak begitu berbahaya. Yang berbahaya adalah kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita dipukul oleh lawan kita tidak rugi kalau kita dalam keadaan niat yang benar. Beletak lagi kita dihantam, benjol, sakit, menggugurkan dosa. Kita menghantam, dapat pahala. Sesudah dia terpelanting, tengkurap, kemudian kita ngambil batu. Nah, mulai bahayanya di sana. Dia sudah tidak berdaya, kita hantam pakai batu, kita sudah tidak dapat apa-apa lagi tuh. Kecuali kita sudah berbuat aniaya. Maka perkelahian itu bukan masalah hanya menang kalah lawan musuh. Terkesan Imam Ali pada waktu berkelahi, lawannya dihantam, terpelanting, ketika akan ditusuk meludah lawan itu. Tidak jadi itu dibunuhnya. Ali, mengapa engkau tidak jadi membunuhku? Karena aku khawatir membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena ludah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi selain kita mengamati lingkungan sekitar, keadaan sekitar, tapi kita harus tahu masalah yang terbesar kita adalah mengendalikan hawa nafsu kita.
Syaitan terkutuk yang kita bahas kemarin. Inna syaitana lakum aduwwun. Memang Allah sudah menciptakan setan itu menjadi musuh kita. Tapi dia tidak berdaya. Langsung tidak bisa. Dia menjatuhkan kita lewat hawa nafsu. Jadi kalau kita tidak pandai, hati-hati. Seperti kuda. Nah, setan itu pelatihnya. Dan kita juga melatih. Jadi kalau kuda ini nurut kepada kita, maka insya Allah kita bisa lebih cepat mencapai maslahat, bisa mencapai tujuan, energi lebih efisien. Tapi kalau setan atau kalau kuda ini tidak dikendalikan seperti rodeo, terambing-ambung, terombang-ambing, terapluk-apluk, akhirnya terpelanting, terinjak. Begitulah kita lihat orang-orang yang tidak berhasil mengendalikan dirinya, dia hancur tuh gara-gara hawa nafsunya. Gary Hart tumbang, Clinton aib, Monica Lewinsky, sudah nggak usah dibayangkan. Orang jatuh kemuliaannya hanya karena nafsu yang tidak terkendali. Kita dengar ada seorang pejabat yang terpuruk karena menempeleng, amarah tidak terkendali, jatuh wibawanya. Maka bukan perkara kecil ini. Kita kadang-kadang sibuk nyari uang, sibuk bisnis, sibuk cari sesuatu, sibuk belajar. Padahal ada satu yang luar biasa harus kita perhatikan, yaitu kesibukan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Saudara harus tahu tabiat nafsu itu ya selalu tidak sebanding antara kesenangan yang didapat dengan akibat dan resiko yang harus dipikul. Contoh, makanan haram plus masuk makanan haram ke mulut. Enak itu tidak akan lama, dijamin tidak akan lama, karena hukum enak itu sedikit dan sebentar. Es krim enak kalau sedikit dan sebentar. Satu drum es krim sudah jadi masalah. Duren enak sedikit dan sebentar. Duren satu truk masalah bagi kita. Ati rempelok tempelak enak. Itu enak sedikit, dengan sambal sedikit, dengan antanan sedikit. Subhanallah, saudara makan ati ayam 3 baskom, saya kira saudara bermasalah. Semua makanan itu tidak pernah lama di mulut kita. Enggak mungkin kita ngemut berjam-jam, enggak. Sudah hilang. Memang dirancang oleh Allah yang namanya nikmat itu sedikit sebentar, tapi resikonya Masya Allah. Masuk makanan haram, setidaknya 40 hari amal tidak akan diterima. Jadi daging haram ke sorga, doa nggak akan diijabah. Bandingkan kenikmatan sebentar dengan akibat. Mata, ada seorang lewat, pakaiannya terbatas, punya adiknya ekstra ketat. Kita pengen lihat, sekali lihat terbayang, timbul hawa, timbul keinginan, timbul bayangan, sholat berantakan. Selewat itu, sepertinya enak memandang. Saya tidak tahu apakah wanita memandang laki-laki ikut pening atau tidak. Tapi saya atas nama perwakilan kaum laki-laki harus menyatakan kepeningan ini. Astagfirullah. Maka mata melayang, apalagi mata melihat acara TV, sudah itu merusak. Melihatnya beberapa saat, tapi bayangannya ini sulit lupa. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah mengampuni.
Pernah suatu saat bertemu dengan teman zaman dulu sekali, zaman sekolah menengah. Ketika ketemu ini rasa-rasanya ingat di mana ini. Masya Allah, ternyata yang terbayang tuh justru ketika sedang berenang. Betapa belasan tahun masih diingat karena mata. Kalau waktu itu tidak lihat tidak akan terbayang.